Assalamualaikum anak-anak, selamat datang di video pembelajaran matematika dan tematik. Belajar bareng yuk. Nah, sebelum melanjutkan menonton video ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Oke, sebelum lanjut menonton video ini, klik tombol subscribe terlebih dahulu, like, comment, share ke teman-temanmu agar kita bisa belajar bareng. Baiklah anak-anak, kali ini Ustazah masih menjelaskan tentang teorema Pitagoras atau yang dikenal dengan triple Pitagoras. Nah, berhubung Ustazah minggu depan masih belum bisa masuk ke sekolah, Ustazah harap antum semuanya mendengarkan materi ini, menyimak dengan baik, dan mencatatnya, agar kelak hari Senin sampai Jumat ketika ada latihan soal yang diberi Ustazah yang lain, antum bisa mengerjakannya dan tidak bingung. Oke, sekarang Ustazah mulai. Silakan didengar ya. Nah, ini adalah rumus triple Pitagoras yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, teorema Pitagoras atau triple Pitagoras ini merupakan himpunan bilangan bulat yang kita misalkan dengan A, B, dan C yang memenuhi teorema Pitagoras, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Contoh dari triple Pitagoras itu adalah 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 2, 4, 25, 8, 15, 17. Nah, ini adalah 4 contoh dari triple Pitagoras yang nantinya tentu bisa kamu buktikan. Nah, triple Pitagoras itu, Nak, bisa kita hafal sehingga ketika kamu menemukan soal, kamu tidak perlu mencarinya pakai rumus A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, selain kita hafal, tentu juga kita harus membuktikannya agar ilmu itu benar-benar kita dapat, tapi tidak dihafal saja. Nah, bagaimana cara kita membuktikannya? Oke, sekarang akan Ustazah contohkan di soal yang berikut. Contoh yang paling umum dari triple Pitagoras yaitu 3, 4, dan 5. Nah, jadi 3 itu adalah si A, 4 adalah B, dan 5 adalah C. C atau dikenal juga dengan bagian sisi miring. Dan kamu harus ingat bahwa triple Pitagoras ini hanya bisa digunakan untuk segitiga siku-siku. Ingat, hanya untuk segitiga siku-siku. Nah, itu adalah bagian A, bagian B, dan bagian C atau yang dikenal dengan sisi miring. Nah, sisi miring inilah yang akan kita cari menggunakan rumus Pitagoras tadi. Sekarang kita akan coba membuktikannya apakah benar 3, 4, 5 ini adalah triple Pitagoras yang menghasilkan bilangan bulat. Nah, ini dia soalnya. Buktikanlah apakah triple Pitagoras ini adalah benar. Yang pertama adalah 3, 4, dan 5. Mari kita tulis A, B, dan C-nya. Lalu kita tulis rumusnya. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sekarang kita akan buktikan. Kita tulis A-nya berapa? A-nya adalah 3 kuadrat, B-nya adalah 4 kuadrat, berarti 9 ditambah 16 sama dengan 25. Nah, ingat, 25 ini masih dalam bentuk C kuadrat, sedangkan yang kita cari adalah C-nya. Apakah benar? Lalu kita buat akar dari 25. Akar dari 25 adalah 5. Nah, apakah sama? Iya, sama. C yang kita cari 5 dengan C yang ada pada triple Pitagoras sama-sama 5. Triple Pitagoras terbukti benar. Nah, jadi silakan anak-anak Ustazah catat semua tugas yang ada di sini. Yang ini adalah tugas untuk hari Senin dan Selasa untuk kelompok A dan kelompok B. Ada 5 soal. Jadi tugas antum adalah membuktikan kelima triple Pitagoras ini ya. Caranya seperti yang sudah Ustazah contohkan tadi di soal triple Pitagoras 3, 4, dan 5. Bisa dimengerti, Nak? Ini adalah tugas untuk hari Rabu pagi dan Rabu siang. Ayo silakan dicatat di buku matematikanya ya. Nah, tugas antum masih sama. Masih membuktikan kelima triple Pitagoras ini. Dibuat seperti yang Ustazah contohkan tadi ya, Nak. Nah, sedangkan tugas untuk hari Kamis dan Jumat adalah menghafal 10 triple Pitagoras ini bersama teman kamu. Misalnya berpasang-pasangan. Jadi sama-sama kita hafal 3, 4, 5.
8, 6, 10. Kita hafal bersama-sama. Apa fungsinya? Jadi ketika kamu sudah hafal 10 triple Pitagoras ini, ketika ada soal matematika, maka kamu tidak perlu repot-repot mencarinya lagi karena kamu sudah menghafal jenis-jenis triple Pitagorasnya. Sehingga kamu bisa tahu jawabannya tanpa harus menghitung-hitung di buram terlebih dahulu. Sekian video pembelajaran Ustazah kali ini. Nah, silakan semua yang ada di video dicatat, terutama soal-soal latihan kamu dari hari Senin sampai Jumat. Semua itu dicatat di buku catatan ya nak, karena itu yang akan kamu kerjakan di minggu depan ketika jam matematika. Lalu absen diambil di kolom komentar dengan mengucapkan nama, spasi, telah selesai menonton dan sudah selesai mencatat Ustazah. Oke, pastikan sudah mencatat dulu baru kamu komen di kolom komentar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.